Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi kita pada pagi hari ini untuk masuk dalam renungan firman Tuhan. Setiap pagi, setiap hari kita perlu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu adalah kekuatan kita. Haleluya. Sebelum kita baca firman Tuhan, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi ini kami bertemu kembali bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu pagi ini Engkau memberkati kami dengan kebenaran-Mu, menguatkan kami, menyegarkan kami dengan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami semuanya. Hamba-Mu yang menyampaikan, juga jemaat-Mu yang mendengarkannya. Kami rindu sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau baca firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, saya mengajak kita membaca kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Haleluya. Saya beri judul renungan kita pagi ini dengan diambil dari ayat yang kita baca ini, yaitu Ebenezer. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam kitab Samuel ini kita menemukan dua nama ini. Ebenezer. Yang satu yang kita baca di pasal 7 ini, dan yang satunya lagi di 1 Samuel pasal yang keempat. Di pasal 4 itu, Ebenezer itu adalah nama tempat atau nama daerah, nama kampung. Tapi di pasal 7 ini, nama yang sama, tapi punya arti yang berbeda. Di pasal 7 ini, sebagai monumen, sebagai peringatan akan kemenangan yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel menang atas bangsa Filistin. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di pasal yang keempat, di pasal itu dikisahkan atau diceritakan bahwa bangsa Israel dipukul kalah oleh bangsa Filistin. Pasal 4 itu adalah kekalahan yang sangat hebat bagi bangsa Israel. Perang pertama menewaskan 4.000 orang. Kemudian yang kedua lebih banyak lagi, sampai 30.000 yang tewas di pihak Israel. Sebelumnya
Allah memang sudah memberitahu kepada Samuel bahwa Dia, Allah, akan menghukum keluarga Imam Eli, anak-anaknya, yaitu Hofni dan Finehas. Dan tentu ini berimbas kepada seluruh bangsa Israel. Kekalahan yang mereka alami pada saat itu adalah hukuman Allah kepada keluarga Eli, kepada bangsa Israel tentunya sebagai imbasnya. Karena keluarga Eli sebagai imam tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati ibadah atau persembahan kepada Tuhan, sehingga mereka terpukul kalah. Bukan hanya itu, tabut perjanjian atau tabut Tuhan yang merupakan simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya juga ikut dirampas pada saat itu. Itu juga di pasal yang keempat. Kekalahan yang sangat memalukan. Hilang kemuliaan Allah dari tengah-tengah bangsa Israel. Kemudian kalau kita baca di pasal 5, pasal 6, tabut perjanjian Allah itu ditaruh oleh orang Filistin di kuil dewa mereka. Tapi dewa mereka hancur atau rusak. Kepalanya terpenggal, tangan, kakinya terpotong dan terpisah-pisah. Dan bukan hanya itu, tabut di tangan orang Filistin itu juga membawa bencana, membawa tulah bagi mereka. Dan pada akhirnya mereka sendiri memutuskan untuk mengembalikan tabut itu kepada orang Israel. Ini awal-awal dalam pelayanan Samuel. Dan kalau kita baca di pasal 7 ini mulai dari ayat pertama, ketika tabut itu sudah sampai kepada bangsa Israel di Kiryat Yearim, ini satu daerah di Kiryat Yearim, maka di situ mulailah ada perubahan dan pembaharuan oleh saran atau instruksi dari Samuel supaya bangsa Israel menjauhkan semua dewa-dewa atau Baal dan Asitoret dari rumah-rumah mereka. Dengan kata lain, mereka harus bertobat, kembali berpaling kepada Yahweh, kepada Tuhan, kepada Allah mereka. Itu instruksi dari Samuel. Kalau bangsa Israel mau menang atas Israel, langkah pertama yang harus ditinggalkan adalah menjauhkan semua dewa-dewa Baal dari rumah mereka. Dan mereka nurut kepada Samuel. Itu kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya. Mereka nurut kepada Samuel. Kita baca di pasal yang ke-6. Ya, di ayat yang ke-6 dari pasal 7. Atau dari ayat yang ke-5 ya. Saya bacakan ayat 5 dari pasal 7. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan.
dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Orang Israel ada pertobatan, ada penyesalan, dan ada tindakan mau kembali kepada Tuhan. Di sini mulai atau berawal adanya perubahan itu, adanya pembaharuan. Dan kalau kita lihat selanjutnya, bahwa Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan pertolongannya bagi bangsa Israel. Ayat yang ke-7, ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Ada ketakutan. Mereka masih ingat kekalahan yang begitu parah 20 tahun yang lalu. Ini sudah 20 tahun berlalu ya. Dan sekarang dalam kepemimpinan Samuel, mereka mau berubah. Saudara, pelajaran dari sini kita lihat bahwa untuk mendapat pertolongan dari Tuhan harus ada pertobatan. Ini satu pelajaran yang indah. Masa lalu yang begitu pahit, yang begitu menyengsarakan, tidak bisa tidak, harus dimulai lagi dengan adanya pertobatan, berpaling kepada Tuhan. Itulah yang Samuel tadi instruksikan, perintahkan, dan mereka nurut. Dan kalau kita lihat selanjutnya, orang Israel atau bangsa Israel ini memohon kepada Samuel. Kata mereka dalam ayat 8, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Mereka kembali memiliki iman kepada Tuhan dan meminta kepada Samuel untuk didoakan. Mereka yakin kalau Tuhan menolong, pasti mereka akan bisa melawan, bahkan mengalahkan bangsa Filistin. Dan Samuel melakukan hal itu. Kita langsung ke ayat yang ke-10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Terpukul kalah. Sementara Samuel mengadakan korban, mengadakan persembahan, menaikkan doa kepada Tuhan. Dan peperangan atau pertempuran terjadi. Dan pada akhirnya kita lihat bahwa kemenangan di pihak Israel. Ini luar biasa. Diawali dengan pertobatan. Diawali dengan kembali memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dan tentu juga adanya doa, adanya persembahan, adanya korban kepada Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan memberikan mereka pertolongan, memulihkan mereka. Ayat yang ke-12 yang kita sudah baca tadi itu, Samuel mau menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa kemenangan ini adalah pertolongan dari Tuhan. Keberhasilan ini adalah campur tangan
Allah. Sebagai monumen, sebagai peringatan. Dan bagi bangsa Israel yang masih mengingat peristiwa pahit 20 tahun lalu, melihat monumen ini, mereka kembali bersemangat, menaruh harapannya kepada Tuhan. Peristiwa 20 tahun lalu terlupakan atau terobati dengan peristiwa didirikannya suatu monumen, batu peringatan bahwa ini adalah pertolongan Tuhan. Di terjemahan yang lain dikatakan Ebenezer ini artinya batu pertolongan. Jadi Ebenezer pasal 4 itu nama daerah. Ebenezer pasal 7 itu suatu monumen, peringatan akan pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel. Saudaraku kasih dalam Tuhan, baru saja kita merayakan ulang tahun gereja kita GPD Hebron yang ke-39. Semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Tante Bea sekeluarga berjuang begitu rupa dalam segala kondisi, segala situasi dari awal. Tapi bisa sampai 39 tahun karena pertolongan Tuhan semata. Keluarga gembala mengaku itu dalam satu nyanyian, satu pujian yang dinaikkan dalam perayaan itu. Haleluya. Nah, bagi kita secara pribadi atau dalam keluarga, perlu kita sadari juga bahwa keberadaan kita sampai pada saat ini itu juga hanya karena pertolongan Tuhan, karena berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Anak-anak kita hari ini, minggu ini, kembali memasuki bangku pendidikan. Semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena anugerahnya. Anak-anak kita naik kelas dan kembali memasuki tahun ajaran yang baru. Semua karena berkat Tuhan. Semua karena pertolongan. Haleluya. Tuhan senantiasa memberi pertolongannya bagi setiap orang yang selalu berharap, yang selalu beribadah, yang selalu berdoa, melayani Dia dan menyembah Dia. Puji Tuhan, ibadah kita, pelayanan kita tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah, Dia menyatakan kebaikannya, pertolongannya bagi kita semuanya. Sampai hari ini, Ebenezer, sampai hari ini, kita ditolong oleh Tuhan. Selanjutnya, Tuhan tetap menolong kita. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang Engkau selalu nyatakan bagi kami, yang selalu merindukan Engkau, yang selalu menaikkan doa, syukur, ibadah, pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran ini di hati kami semuanya, supaya setiap hari kami mengakui bahwa keberadaan kami hanya karena pertolongan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, mereka bekerja sepanjang hari ini. Beri kekuatan, berikan kesehatan bagi mereka. Lawat yang sakit Tuhan dengan kesembuhan dan pemulihan dari Engkau. Semua hamba-hamba-Mu Tuhan tolong. Anak-anak-Mu Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.